hadir, mengurapi setiap kami, memimpin kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita bagi kaki kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami Yesus.
segala pujian kami. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise, oh praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our Mari sama-sama kita memuji Allah, tinggikan Dia dengan segenap hatimu. Jesus, forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. We praise You, we praise You, Jesus. Hati kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Lebih lagi Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Engkau bekerja di setiap hati kami, dimanapun kami berada. Biarlah sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi itu akan memberkati setiap kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan apa yang ada padanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi untuk memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Bekerjalah di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berdentang lonceng gereja memanggil segenap manusia. Berdentang lonceng gereja memanggil segenap manusia.
Sang Juru Selamat kami semua, umat dari dunia. Mari sambutlah, mari sambutlah, sambut Sang Raja, mari katanya surga mulia. Mari sambutlah, sambut Sang Raja, mari katanya surga mulia. Turun ke dunia, membawa shalom. Turun ke dunia, membawa shalom. Berdentang-dentang lonceng gereja, berdentang-dentang lonceng gereja, berdentang-dentang lonceng gereja. Memanggil semua, berdentang lonceng gereja, memanggil segenap manusia datang menyembah Dia. Ya Raja, mulia telah lahir, ya Kristus, Sang Juru Selamat semua umatnya di dunia. Mari sambutlah, mari sambutlah, sambut Sang Raja, mari katanya surga mulia. Mari sambutlah, sambut Sang Raja, dari katanya surga mulia. Turun ke dunia, membawa shalom. Turun ke dunia, membawa shalom bagi kita. Berdentang. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Tanpa terasa kita masuk ke dalam akhir dari tahun 2022 dan hari ini kita memperingati hari Natal tanggal 25 Desember 2022 dan kita mengucap syukur karena hampir setahun Tuhan sudah menyertai kita dan kita sangat yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kami dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah mengucapkan selamat Natal dan selamat kita menyongsong tahun baru 2023 dengan optimis, dengan penuh harapan, dan kita yakin Tuhan tetap setia menyertai kita. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Natal dengan versi bukan kelahiran Tuhan Yesus secara jasmani, tetapi firman itu telah menjadi manusia, dan ini yang menjadi tema kita dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah. Firman itu telah menjadi manusia. Kita buka di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Silakan dibacakan. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu keunikan yang
ada di dalam iman Kristen kita, yaitu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah satu keunikan. Keunikan yang diambil oleh Allah, tetapi keunikan itu mengandung satu resiko, yaitu kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Firman itu telah menjadi manusia. Tentu firman itu bukanlah pribadi manusia, tetapi pribadi Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika Allah menjadi manusia, maka Allah harus melepaskan, mengosongkan statusnya sebagai Allah itu. Sehingga ini mengandung satu resiko seperti di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, artinya harus dilepaskan. Nah, ini kan satu mengandung resiko. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kudus itu menjadi manusia, dan sama sekali hal kesetaraan dengan Allah atau sifat kealahan itu harus dilepaskan dan harus sama seperti manusia. Dan lebih beresiko lagi ketika Tuhan mengambil rupa bukan hanya sekedar sama seperti manusia, tetapi Dia mengambil kedudukan sebagai seorang hamba. Ayat yang ke-7 berkata demikian, dibacakan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengapa saya katakan beresiko? Karena beresiko ini tergantung dari respon manusia ketika Allah yang Maha Kudus yang dipercaya sebagai Allah pencipta langit dan bumi, dan kemudian Dia mengambil rupa sebagai manusia. Ini saja sudah mengandung penolakan bagaimana Allah yang Maha Besar itu kemudian menjadi manusia. Terlebih lagi kemudian bukan hanya manusia, tetapi juga Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sehingga saya katakan Allah mengambil satu tindakan yang sangat beresiko buat dirinya, yaitu penolakan. Allah yang semestinya agung, Allah yang semestinya itu mendapatkan penyembahan pujian yang begitu besar, sekarang Allah merubah dirinya menjadi manusia. Bukan hanya itu saja, kemudian menjadi seorang hamba. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman itu telah menjadi manusia, sehingga ketika kita mengaminkan, mempercayai keadaan ini bahwa firman itu menjadi manusia, ini adalah bukan dari kita, tetapi dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, mempercayai Allah yang Maha Tinggi itu menjadi manusia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya kita mengerti, yaitu mengenai keadaan ini. Sering sekali kita berkata bahwa Tuhan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Ini ya, hati-hati di dalam konsep ini ya. Jadi kita mempercayai bahwa oh ya, Dia 100% manusia, 100% Allah. Betul untuk keadaan Tuhan Yesus, tapi dalam konsep firman itu menjadi manusia, tidak demikian. Kalau Dia manusia, ya kita percaya bahwa Dia sudah menjadi manusia, dan kemudian Dia juga 100% Allah, maka di dalam diri manusia itu ada sifat kealahannya di sini. Ya, ini yang disebut sebagai manusia kealahan atau Allah manusia sini. Padahal Dia harus mengosongkan diri, atau hal yang kedua di sini, Dia Allah. Ya, yang berubah menjadi manusia, tetapi kealahannya ini menguasai seluruh kemanusiaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu.
Ini pun juga tidak benar dalam konsep mengosongkan diri. Atau dia manusia yang di dalam dirinya ada sifat kealahannya yang tidak dilepaskan. Dari ketiga bagian ini yang sering menjadi dipercaya oleh begitu banyak orang justru pada bagian yang di bagian ini. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Ketika Allah menjadi manusia, maka Allah yang pada hakikatnya dia adalah Allah harus diletakkan terlebih dulu. Tidak bisa kemudian dalam satu waktu dia ada di dalam kondisi Allah, dia ada di dalam kondisi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mempelajari firman itu telah menjadi manusia. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar seorang bayi yang dilahirkan oleh Maria, dilahirkan di kandang domba, di Bethlehem, bukan hanya sekedar itu. Tetapi ada satu esensi keilahian yang harus kita mengerti bahwa firman itu telah menjadi manusia. Seratus % manusia. Tetapi kealahannya yang semula dia miliki harus mampu dia tinggalkan, dan firman Tuhan tadi berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, tidak harus dipertahankan. Sebab ini bisa merusak pengertian mengenai karya keselamatan Kristus. Bagaimana mungkin kalau dia dalam waktu yang sama ketika dia dalam dunia ini, dia juga manusia, dia juga Allah, dan kemudian Allah yang bisa mati. Harus ada salah satu yang dikorbankan. Kalau menjadi manusia, manusia. Kalau menjadi Allah, ya Allah. Tapi faktanya Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dengan meninggalkan kealahannya untuk sementara waktu. Sebab nanti kita lihat ya, dan ini yang disebut di dalam kekristenan itu inkarnasi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus memiliki pengertian. Firman itu telah menjadi manusia, itu adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Saya ulang ya, ini adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Yohanes 1 ayat yang 1 sampai dengan yang ketiga, tolong dibaca. Injil Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebelum sampai pada ayat yang ke-14 tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menunjukkan esensi sebelum dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Injil Yohanes 1 ini menjelaskan mengenai esensinya firman itu sendiri. Dan dikatakan di dalam ayat 1 ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak bisa dibantah, tidak bisa diterjemahkan dengan hal yang lain, tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi ada satu komunitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan salah satu dari bagian Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah Anak ini harus menjadi manusia. Pada mulanya Allah Anak ini bersama-sama dengan Allah, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dalam satu komunitas di sini. Dan kemudian Allah Anak ini keluar dari keadaan itu dan kemudian menjadi manusia. Tapi tetap ditegaskan, Dia pada mulanya adalah Allah di situ. Firman itu adalah Allah.
Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ini adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Sebab kalau reinkarnasi itu adalah inkarnasi yang berulang-ulang. Bukan iman Kristen demikian, tapi iman Kristen adalah inkarnasi. Bahasa Latinnya itu incarne, dalam daging. Firman yang tadinya itu, firman itu adalah Allah. Allah yang kemudian menjadi manusia, karne, daging. Lahir dalam manusia yang kemudian kita kenal, dilahirkan oleh perawan Maria, dengan Yusuf sebagai suaminya gitu ya. Dan kemudian dia lahir di Bethlehem. Ini inkarnasi, bukan reinkarnasi. Jadi Allah. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kita harus mengerti di dalam proses ini ya, dua hakikat dalam satu pribadi ini, bukan Allah yang menguasai manusia, bukan manusia yang di dalam dirinya ada Allah, atau dia adalah manusia dan sekaligus juga Allah. Ya. Tetapi dia inkarnasi, dia adalah Allah yang kemudian menjadi manusia. Artinya manusia di sini adalah Allah yang mengosongkan diri, betul-betul mengosongkan diri. Sama dengan kita dalam segala hal. Sama dengan kita. Nah, kalau reinkarnasi itu bisa berulang-ulang menjadi bagian yang lain. Ya, saya ambil contoh. Saya kemudian mati menjadi satu binatang. Kemudian binatang ini mati menjadi binatang lagi, kemudian mati. Sampai kemudian kepada tingkatan tertentu, andai kata kemudian saya masuk lagi ke manusia dan seterusnya, begitu berulang-ulang. Itu yang disebut sebagai reinkarnasi. Kalau inkarnasi adalah sesuatu yang berubah menjadi yang lain, sampai di situ. Ya. Sampai di situ. Itu adalah inkarnasi. Artinya sesuatu yang berubah menjadi bagian yang lain, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau reinkarnasi berbeda lagi. Jadi kalau itu katakanlah sesuatu hal di sini kemudian berubah menjadi B, berubah menjadi C, berubah menjadi D, berubah menjadi A, mungkin juga kembali kepada berubah menjadi A lagi. Itu seterusnya begitu tiada henti, dan itu yang disebut sebagai reinkarnasi, dan itu bukan iman Kristen. Nah, saudaraku, Natal itu berbicara tentang inkarnasi. Bagaimana Allah pada mulanya itu disebutkan tadi, pada mulanya adalah Allah, kemudian berubah menjadi manusia. Atau menjadi manusia, atau lahir sebagai manusia. Dengan mengosongkan diri Allah sebagai hakikat Allah dilepaskan. Nah, saudaraku, Allah yang menjadi manusia dan manusia yang menjadi Allah. Nah, ini ya. Jadi proses selanjutnya, kemenangan Kristus setelah Kristus itu kemudian menjadi yang pada mulanya adalah Allah, dan kemudian firman itu menjadi manusia, dan kemudian dia hidup. Untuk apa? Tentu akan kita lihat di sini ya nanti ya, bagaimana kenapa dia berubah menjadi manusia. Proyek apa yang sedang Tuhan kerjakan, Allah kerjakan, sehingga dirinya merubah inkarnasi Allah, dari Allah menjadi manusia. Ada tujuan apakah Allah melakukan hal ini? Setelah Allah menjadi manusia, ternyata kemenangan Kristus atas maut lewat kebangkitannya ini, Tuhan Yesus mengalami kepenuhan kembali. Ya. Dari manusia di mana Allah mengosongkan diri, dia penuh kembali sifat kealahannya, bukan karena otomatis karena dia sebelumnya Allah. Maka karena dia sebelumnya Allah menjadi manusia, maka otomatis dia menjadi kepenuhan
kembali, yang tadinya mengosongkan diri akhirnya dia penuh kembali. Bukan. Ini disebabkan karena kemenangan Kristus atas maut. Jadi bukan secara mudah, tapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan titik-titik kritis di mana Tuhan Yesus menghadapi keadaan-keadaan yang membahayakan di situ ya. Bagaimana dia harus mengerjakan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah inilah yang menjadi makanan Tuhan Yesus. Makanan melakukan kehendak Allah Bapa itu adalah makanan seperti yang ada di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menjalankan kehendak Allah Bapa ini, Dia sebagai manusia yang mengosongkan diri, jadi dalam arti kata betul-betul dia harus menjalankan kehendak Allah Bapa tanpa pemberontakan di dalamnya. Kalau Tuhan Yesus memberontak, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan kehendak Allah Bapa, maka dia sebagai anak tunggal Bapa yang seperti tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 tadi, dia sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih dan kasih karunia dan kebenaran, kita tidak bisa mengalami keselamatan karena kita sudah ditebus oleh orang yang juga berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melanggar kehendak Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus katakan, makananku ini melakukan kehendak Allah Bapa. Sehingga kemenangan Kristus atas maut inilah yang kemudian Tuhan Yesus mengalami kepenuhan kembali kealahannya. Kolose 1 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Kolose 1 ayat 17 sampai dengan 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Nah, ayat 18 tadi berkata mengenai kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia menang. Dan Kristus bangkit, itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Allah Bapa membangkitkan Dia karena Dia melakukan seluruh kehendak Allah Bapa. Allah Bapa membangkitkan Dia karena Dia menang atas maut. Sehingga dikatakan di ayat ini berkata bahwa Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama daripada segala sesuatu. Dan akhirnya ayat 19 berkata, Ia mengalami kepenuhan Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi prosesnya adalah Allah yang menjadi manusia, dan manusia yang kita kenal Tuhan Yesus ini, ya ini adalah Natal karena Allah menjadi manusia. Natal kelahiran Firman yang menjadi manusia. Tetapi kemudian manusia yang kita kenal Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengosongkan diri, menjalani kehidupan, proses kehidupan, menghadapi maut, dan kemudian Dia sampai mati di kayu salib dalam bentuk ketaatan Dia kepada Allah Bapa. Sekalipun Dia anak, Dia belajar taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itulah kemudian manusia di mana Allah yang mengosongkan diri, yaitu Tuhan Yesus ini, memperoleh kembali kepenuhannya karena proses menang atas maut ini. Bapak Ibu juga bisa membaca dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 23 untuk memperlengkapi pengetahuan tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa firman itu menjadi manusia?
Yang pertama, Ibrani 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Mengapa firman itu menjadi manusia? Ibrani 2 ayat 17 sampai dengan 18. Ibrani 2 ayat 17 sampai dengan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah alasan yang begitu mengagumkan, yang begitu menyenangkan, yang begitu membahagiakan kita, yang membawa sukacita bagi kita. Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Dikatakan di sini pada ayat yang ke-17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Disamakan dengan saudara-saudaranya. Baik itu saudara secara daging, jadi Tuhan Yesus punya saudara, setelah itu kan Maria dan Yusuf hubungan sebagai suami istri dan akhirnya kemudian lahir, dia sama, kondisinya sama, Tuhan Yesus sama dengan saudara-saudaranya, atau yang kedua dengan saudara-saudaranya siapa? Kita semua ini sama. Kita ini saudara-saudara Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus sama seperti kita ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia sama seperti kita. Mengapa dia firman itu menjadi manusia? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita sebagai manusia, sudah mengalami pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia yang sama. Karena Tuhan Yesus sudah punya pengalaman manusia yang dicobai, manusia itu sama, Tuhan Yesus alami itu, maka dia sanggup menolong dia yang dicobai. Allah mana seperti Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa firman itu menjadi manusia? Ya, ternyata dia adalah Allah yang maha mulia yang kemudian menyamakan dirinya menjadi manusia dalam segala hal. Dalam segala hal. Bahkan kalau kita melihat perjalanan hidup Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan, pada titik yang paling rendah manusia mengalami, Tuhan Yesus sudah alami di situ. Dia lahir bukan pada satu tempat yang menyenangkan. Dia lahir pada satu tempat di mana tempat makanan domba yang disebut sebagai palung anak domba. Nah, di situ Tuhan Yesus lahir. Bahkan ketika dia kanak-kanak kemudian diancam harus mengungsi ke Mesir. Mengalami penderitaan tidak mudah. Apalagi kemudian penderitaannya menuju ke Golgota, satu penderitaan yang tidak pernah kita alami. Dia pernah ngalami. Jadi karena dia punya pengalaman-pengalaman hidup manusia, bahkan pada pengalaman yang paling berat sekalipun manusia, dia sudah pernah alami. Sehingga dia mampu menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berada di dalam keadaan yang semacam ini, menyesakkan, kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang membuat hati kita tawar hati, kecut hati, ingatlah bahwa kita punya imam besar yang pernah mengalami kehidupan manusia bahkan lebih berat daripada apa yang kita alami, sehingga dia mampu menolong kita. Nah, ini puji nama Tuhan. Kenapa firman itu menjadi manusia? Karena dia bisa menolong kita. Yang kedua, turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Mengapa firman itu menjadi manusia? Dia turut merasakan, bukan hanya dia duduk di dalam takhta kemuliaannya
tapi dia masuk ke dalam dunia manusia. Karena manusia itu adalah sebagai objek yang harus diselamatkan, maka Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia manusia, menjadi manusia, atau disebut tadi inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Kita buka dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Silakan dibaca. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tentu ini menjadi satu, ya sebenarnya ini ya satu sindiran bagi imam-imam besar di Israel pada saat itu. Karena imam-imam besar itu adalah imam besar yang hanya melayani sebagai perantara antara umat Israel dengan Allah. Sementara imam besar di Israel itu tidak turut merasakan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dalam keadaan jalan buntu, kita hampir putus asa. Tuhan pernah mengalami keadaan semacam itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku." Dan cawan itu kan berbicara mengenai murka Allah yang harus ditimpakan kepada seseorang yang tidak berbuat dosa. Lalukanlah itu Bapa daripadaku. Aku kan gak berdosa. Tapi kemudian Tuhan Yesus tutup dengan satu perkataan yang begitu indah. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan Yesus harus menerima cawan murka Allah itu dengan cara memikul salib. Bahkan dia mati di kayu salib sebagai cara menebus dosa manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ada hal yang lebih penting lagi, mengapa firman itu menjadi manusia. Penting saya katakan karena ini berdampak dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah mengapa dia menjadi manusia, karena dia turut merasakan penderitaan kita, sehingga pada waktu itu dia, pada saat itu dia bisa menolong kita, karena dia punya pengalaman dicobai. Sama seperti apa yang dialami oleh manusia, karena dia manusia dicobai, maka dia bisa menolong manusia yang dicobai. Itu yang pertama, sehingga kita berseru kepada dia, dan kita yakin bahwa dia sanggup menolong kita. Yang kedua, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 tadi dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kelemahan manusia ketika dicobai, manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa ketika dia dicobai. Ketika dicobai di padang gurun oleh si pencoba, yaitu iblis, dia katakan, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti. Manusia hidup bukan dari roti. Artinya Tuhan Yesus juga menunjuk dirinya, aku ini manusia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dia tidak masuk ke dalam berbuat dosa. Tapi seandainya kita dicobai semacam itu, wah, kita bisa tunjukkan super power kita. Akan aku buktikan, gitu ya. Dan kita bisa mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Kita gagal di situ. Tapi Tuhan enggak. Sekalipun dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, inilah kelemahan-kelemahan manusia ini kemudian Tuhan tahu, karena Tuhan pernah merasakan hal itu.
Ya, apalagi kemudian dikatakan di dalam pencobaan itu jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menantang engkau. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak mencobai Tuhan Allah. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus pernah mengalami hal itu. Apalagi kemudian tentang harta duniawi ini. Sembahlah aku berikan seluruh harta duniawi ini, kerajaan dunia ini. Wah, mana? Enggak, kita tidak menolak itu ya. Kemudian ini kelemahan manusia karena kedagingan kita. Tapi kita bisa belajar dikuatkan oleh Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kemudian yang ketiga, mengapa firman itu menjadi manusia? Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Tolong dibaca. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Ayat yang ke-9, saya coba ulang ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi pada bagian ini mengapa firman itu menjadi manusia? Karena dia menjadi teladan ketaatan kita. Yesus Kristus itu adalah pokok keselamatan kita. Kalau ingin selamat, lihatlah pokoknya. Pokok keselamatan kita adalah Tuhan Yesus. Yang pernah menjadi manusia, yang pernah tinggal menjadi manusia, yang pernah hidup sebagai manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Di bagian akhir ini setelah saya menjelaskan tadi bagaimana firman itu menjadi manusia, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa ada satu aliran yang bernama Socinian. Aliran ini terkenal di dalam abad 16 atau sekitar tahun 1600-an. Dan aliran ini percaya bahwa Allah berhak mengangkat manusia sebagai dewa atau Allah atau pribadi yang terhormat, yang sempurna. Jadi ada pribadi manusia yang kemudian diangkat oleh Allah sebagai Allah, atau sebagai pribadi yang sempurna yang kemudian dihormati orang sebagai satu pribadi yang sangat terhormat. Ya, saya tidak bisa menyebut nama ya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa melihat pribadi-pribadi yang diangkat seperti Allah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Jadi walaupun ini aliran yang sangat terkenal pada saat itu yang disebut sebagai Socinian, sedangkan Tuhan Yesus itu bermula dari kedudukannya sebagai Allah yang menjadi manusia dan kembali menjadi Allah, karena hal inilah menjadi alasan bagi kita orang Kristen percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia menerima kepenuhan kembali. Dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengosongkan diri dan kemudian menjadi Allah kembali. Kalau Socinian itu manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Allah atau menjadi pribadi yang sempurna. Tuhan Yesus bukanlah demikian. Bapak, Ibu, saudaraku, begitu luar biasanya Natal memiliki pengertian bahwa firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah pada mulanya adalah Allah yang kemudian menjadi manusia. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau bukan karena Dia. Dan sekarang Dia menjadi manusia, tinggal di antara kita.
dan dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah beribadah, kita sudah merayakan, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, dan Engkau Tuhan mengambil rupa dalam bentuk manusia, dan menyelamatkan kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Engkau adalah pokok keselamatan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatanmu Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang rela menjadi manusia dan mengalami seluruh kehidupan apa yang kami alami sehingga Engkau mampu menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah segala berkat ini dari Allah Bapa di surga dan kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Natal pada saat ini, baik yang online maupun yang offline di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, dimanapun berada, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Anak cucu dimanapun berada di dalam berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Engkau berikan kesejahteraan, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau berikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Kami dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap mengucapkan Selamat Natal 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga pengharapan yang kita punya dalam Tuhan saat ini menjadi kekuatan dan optimis kita untuk menjalani hari-hari di tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yes,